Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 35. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini roh darah bumi sedang melangkah maju mendekati Dewa Rulai dan Dewa Sasin. Dirinya pun kini langsung berkata, Tathagata, Sasin Guanyi, kalian berdua adalah dua dewa surga yang agung. Ketika satu cahaya dewa meredup, yang lainnya secara otomatis akan menjadi naik. Kalian berdua memiliki kekuatan dewa yang berbeda, tapi kalian mencapai puncak dewa di saat yang bersamaan. Kemudian Dewa Sasin pun mengatakan pada roh darah bumi, Hai roh darah bumi, apakah dirimu datang untuk menemui kami hanya untuk mengucapkan kata-kata yang membosankan seperti itu? Roh darah bumi pun kini mengatakan tidak. Lalu dia memegangi matanya, dan ketika membuka matanya, kini pupil dari mata roh darah bumi telah berubah menjadi dua. Satu berwarna hijau, dan satunya berwarna merah. Kemudian Dewa Sasin dan Dewa Rulai pun kini terkejut, karena roh darah bumi telah mengeluarkan mata ganda miliknya. Dan kini roh darah bumi, dirinya pun melirik ke arah Dewa Rulai dengan menggunakan mata gandanya. Dewa Rulai pun tiba-tiba terkejut dan dia mengatakan dalam hatinya bahwa roh jahat itu sangat kuat. Kemudian kini roh darah bumi pun berkata pada Dewa Rulai, Tathagata, bukankah kau datang kemari adalah untuk mendengarkan ceritaku? Dewa Rulai yang kaget, dirinya pun kini berkata dalam hati, dia bisa membaca pikiranku. Kemudian Dewa Rulai pun langsung mengatakan pada roh darah bumi, sepertinya kau mengenalku dengan sangat baik ya. Roh darah bumi pun mengatakan bahwa musuh selalu mengenal dengan baik. Dan kini roh darah bumi pun semakin mendekat pada Dewa Rulai dan Dewa Sasin. Dewa Rulai pun kini langsung mengatakan pada roh darah bumi, dirinya pun berkata, Sasin Guanyin telah berteman denganku untuk waktu yang sangat lama, dan tidak ada yang bisa mengenal diriku lebih baik dari Sasin Guanyin. Lalu roh darah bumi pun kini menjawabnya, hubungan pertemanan seperti itu memiliki batas waktu. Jawaban dari roh darah bumi ini membuat Dewa Rulai dan juga Dewa Sasin menjadi bingung dengan apa maksud yang dikatakan dari roh darah bumi. Dan kini roh darah bumi pun bercerita, pada suatu ketika diriku ini dan juga Raja Kebajikan sama seperti kalian berdua. Kami dulu sangat dekat dan kami adalah teman yang baik. Kemudian Dewa Rulai bertanya, apakah itu kisah antara dirimu dan juga Taisang Lojun? Dan roh darah bumi pun mengatakan, ini adalah kisah para dewa dan setan. Mendengar jawaban dari roh darah bumi, hal ini membuat Dewa Sasin dan Dewa Rulai ingin mengetahui cerita selanjutnya. Lalu kini roh darah bumi mengatakan bahwa ini adalah kisah penjahat sejati dan seorang yang munafik. Ketika roh darah bumi akan mulai menceritakan kisahnya, tiba-tiba datanglah sebuah badai yang sangat besar yang langsung mengelilingi mereka bertiga. Pada saat itu, tiba-tiba saja angin yang kencang bertiup dan menggulung pasir, serta menimbulkan badai pasir yang ganas, dan lalu membesar seperti gulungan hantu dari langit. Badai pasir pun kini langsung menyelimuti mereka bertiga. Akibat dari gulungan badai pasir itu, mereka bertiga sampai merasakan berada di sebuah ruangan yang tertutup. Kemudian Dewa Sasin pun langsung berteriak pada Dewa Rulai, Tathagata, hati-hatilah, karena badai itu tidak kunjung berhenti. Dewa Rulai akhirnya menggunakan pukulan tangan Budanya untuk menghancurkan badai itu. Dan tiba-tiba saja setelah badainya mereda, kini Taisang Lojun muncul di atas mereka. Kemunculan dari Taisang Lojun ini membuat roh darah bumi langsung berkata, serangan secara diam-diam ya.
Ternyata itu dirimu, Raja Kebajikan. Dan kini Taesang Lojun pun mengeluarkan kertas mantranya yang langsung menyerang ke arah roh darah bumi. Sambil menyerang roh darah bumi, Taesang Lojun pun berteriak, "Aku akan membuat kau mati, roh-roh jahat." Tapi bukannya takut dengan serangan yang dilakukan oleh Taesang Lojun, kini roh darah bumi pun malah dengan santai akan menghadapi serangan kertas mantra milik Taesang Lojun itu. Oke, kita langsung berpindah ke alam baka. Setelah Sun Wukong berbisik pada kera batu, kini kera batu menjadi terkejut dan kaget, lalu dirinya pun berkata, "Apakah yang kau katakan itu benar?" Dan Sun Wukong pun lalu tersenyum dan berkata bahwa yang dia bisikkan itu adalah sebuah kebenaran. Adik New yang bingung, lalu dirinya berkata, "Sun Wukong, sebenarnya kalian ini bicara apa sih?" Lalu Sun Wukong pun kini berkata, "Aku tadi berkata pada si monyet batu agar dia meminjamkan tubuhnya padaku selama 100 tahun. Dan setelah itu, aku akan menghancurkan jiwaku. Dan saat itulah dia akan menjadi satu-satunya raja kera di dunia ini." Mendengar Sun Wukong berkata seperti itu, kini Xiao Tian, adik New, dan juga Wu Jing menjadi terkejut dan mereka berteriak seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sun Wukong ini. Lalu si kera batu kini berkata, "Wukong, apa kau tahu apa yang akan terjadi dalam 100 tahun? Sun Wukong pun lalu memberikan tawaran lagi pada si monyet batu. "Bagaimana kalau 50 tahun? Setuju nggak?" Karena monyet batu tidak segera memberikan jawaban, Sun Wukong pun akhirnya memberikan tawaran lagi. Dirinya pun kini berkata, "Ya sudah, sekali lagi. Bagaimana kalau 10 tahun saja?" Wu Jing pun langsung berteriak, "Cepatlah kera batu. Setuju saja. Guru sekarang akan melewati jalur monster dan akan mencari jantung bumi. Tanpa bantuan dari kakak Wukong, itu sangat berbahaya bagi dirinya," kata Wu Jing pada si monyet batu. Lalu si monyet batu pun kini berkata, "Yaitu masalah kalian, apa hubungannya denganku?" Mendengar jawaban dari monyet batu yang sangat mengesalkan, kini Sun Wukong mengambil tongkat runyinya dan dia pun berkata, "Monyet batu, jika aku membunuhmu sekarang, kamu tidak akan pernah menjadi raja kera untuk selamanya." Mendengar Sun Wukong berkata seperti itu, monyet batu pun kini mengulurkan tangannya dan dia menyerahkan tongkat runyinya pada Sun Wukong sebagai tanda bahwa dirinya rela dibunuh daripada harus meminjamkan tubuh pada Sun Wukong. Sun Wukong yang marah dengan si monyet batu ini, dirinya pun langsung melompat dan menggunakan tongkat runyinya dan memukul kepala dari monyet batu ini sekeras mungkin. Karena pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong itu, kini si monyet batu pun menjadi hancur berkeping-keping. Hal ini membuat Xiao Tian dan juga adik New menjadi terkejut karena saat ini tubuh dari monyet batu sudah menjadi batu yang berantakan. Setelah menghancurkan si monyet batu, kini lagak dari Sun Wukong masih tetap santai. Lalu adik New pun kini berkata pada Sun Wukong, "Wukong, kenapa kau membunuhnya? Bagaimana dirimu akan kembali ke dunia tanpa dia, Wukong?" Sun Wukong lalu mengatakan pada adik New, dia kan sudah berkata tadi, dirinya lebih baik mati daripada menjadi cadangan. Jadi aku hanya mengabulkan permintaannya saja. Lalu tiba-tiba saja Sun Wukong pun menggunakan mantranya dan memulihkan kembali tubuh dari monyet batu itu. Dan kini tubuh dari si monyet batu pun akhirnya bersatu kembali dan dia pun menjadi hidup kembali. Lalu si monyet batu pun kini langsung duduk bersila di hadapan Sun Wukong. Sun Wukong lalu menancapkan tongkat runyinya ke tanah dan Sun Wukong juga ikut duduk. Lalu Sun Wukong mengangkat 3 jarinya dan dirinya kini berkata, Oke monyet batu, sekarang kau menang. Beri saja aku waktu 1 tahun, oke? Guru itu benar-benar membutuhkan bantuanku. Kali ini aku akan bersumpah di hadapan tongkat emas." Lalu Sun Wukong pun mengucapkan sumpahnya. Sun Wukong bersumpah di sini untuk meminjam sementara tubuh dari monyet batu selama 1 tahun. Dan pada saat waktunya sudah habis, maka diriku, si Raja Kera, akan menghancurkan jiwaku. Dan jika aku melanggar janjiku, maka aku akan mati di bawah lingkaran emas dan tidak akan pernah berinkarnasi. Mendengar sumpah dari Sun Wukong ini, sebenarnya si monyet batu ini kasihan, tapi di lain sisi dirinya juga merasa senang. Lalu si monyet batu itu pun melihat Sun Wukong dan berkata, "Kalau kau melanggar janjimu, kau tidak akan pernah berinkarnasi kan?
Oke, kamu harus mengingat sumpahmu ini, Sun Wukong. Dan tiba-tiba saja, sebuah pukulan kini melayang di pipi dari Sun Wukong. Ternyata pukulan itu dilakukan oleh adik New. Lalu adik New pun kini ngomel-ngomel pada Sun Wukong. Raja Kera, kenapa? Yang kau pikirkan dan di hatimu itu hanya ada Tang Sanjang. Kenapa kau tidak pernah memikirkanku? Kemudian Wu Qing pun meredam kemarahan dari adik New. Sudah. Kita bicarakan semuanya setelah kakak Wukong kembali ke dunia dan bertemu dengan guru ya. Lalu kini wajah dari adiknya menjadi cemberut dan dia pun kini berkata, Wukong, apakah dirimu tahu Wukong? Aku tidak punya banyak waktu. Sun Wukong pun tidak ingin terlalu menggubris ucapan dari adiknya. Dirinya pun langsung berdiri dan kini si monyet batu pun langsung berkata, ayo cepat lakukan Wukong. Jangan buang-buang waktu lagi. Sun Wukong lalu berkata bagus. Dan dirinya pun kini langsung melompat. Sambil melompat, Sun Wukong pun kini berteriak, mari kita satukan tubuh. Sun Wukong yang melompat itu, lalu dia menyatukan kepalanya dengan kepala dari monyet batu. Tapi bukannya mereka berdua kini bersatu, keduanya malah saling berbenturan kepala dan membuat keduanya merasakan kesakitan. Sun Wukong yang merasakan sakit, dirinya langsung melompat dan memegangi kepalanya. Dan kini, si monyet batu berteriak pada Wukong, sakit anjing goblok lu. Wukong pun menjawabnya, sama goblok, gua juga sakit ini. Dan kini terlihatlah Sun Wukong dan monyet batu keduanya saling memegangi kepala mereka masing-masing. Karena benturan yang telah mereka lakukan tadi, menimbulkan kepala mereka berdua seperti pecah. Dan Sun Wukong kini langsung berkata, terakhir kali Ji Wukuan membuat monyet batu dan membuatku hidup kembali ke dunia. Pada saat itu sangat mudah, tapi sekarang kenapa sulit? Sun Wukong yang masih memegangi kepalanya, dirinya pun kini langsung berdiri dan mengatakan sesuatu. Apakah mungkin aku harus mencari Raja Reinkarnasi dulu? Pasti ada masalah ini dengan cermin Baojian. Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana, Biksu Tong kini sedang tertidur. Pada saat Biksu Tong tertidur ini, tiba-tiba saja ada sebuah darah yang menetes pada wajahnya. Hal ini membuat Biksu Tong kaget dan dia pun langsung membuka matanya dan dia pun terkejut. Karena ternyata sekarang di atas tubuh Biksu Tong ada seekor monster yang sangat besar. Monster itu pun kini siap melahap tubuh Biksu Tong dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun kini terbangun. Lalu Yuto pun kini berteriak, Biksu, gawat Biksu. Biksu Tong yang belum menggubris kata-kata dari Yuto, dirinya pun kini langsung melihat ke arah atas dan ternyata dirinya hanyalah mimpi. Kemudian Yuto pun berkata pada Biksu Tong untuk segera mengecek keadaan di luar. Biksu yang masih bingung dengan mimpi buruknya tadi, dirinya pun kini langsung berkata, ada apa Yuto? Apakah dirimu mimpi buruk juga? Lalu Biksu pun kini mengecek keadaan di luar. Dia pun membuka jendela dan lalu terkejut. Karena tiba-tiba saja hotel milik Biksu Tong ini sudah berpindah dan berada di tengah padang pasir. Yuto langsung berkata pada Biksu Tong, Biksu, aku telah melihat beberapa catatan kuno sebelumnya. Sepertinya hal ini dilakukan oleh Great Demon Moth. Ini adalah keajaiban Great Demon. Mereka dapat memindahkan objek dan bahkan bangunan ribuan mil jauhnya dari tempat asalnya. Aku khawatir kelompok monster ini akan segera menyerang kita. Biksu Tong yang masih belum percaya bahwa saat ini hotelnya telah dipindah ke tengah-tengah padang pasir oleh seekor monster. Dirinya pun kini juga langsung berkata, mungkinkah ini adalah perbuatan dari 6 monster yang dikatakan kakek Tudi? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah Wukong akan bisa bersatu dengan tubuh monyet batu? Dan bahaya apa lagi yang akan ditemui oleh Biksu Tong ini? Tunggu saja jawabannya di next video. Kopral Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.